Cari dah berjejer. dan 12.000 kaki. Wakilah wa al-Qur'an dan 4.000 juga wakilah dan 1.000 wakilah dan 3.000 dan 32 dari memakai ayat sahabat dalam hukuman wal ma'mur alaihi fi ala dan ini sebagai digunakan atasnya dari sunnah wa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dia dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan bacaan kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram karya Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang kitab shalah, bab salatil musafiri wal marid, salat orang yang bepergian jauh dan orang sakit, orang-orang yang mendapatkan keringanan ketika bepergian jauh atau sedang sakit. Sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang jarak tempuh yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salatnya. Hadis Anas menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bepergian jauh keluar dari Madinah dengan jarak 3 mil atau 3 farsah, beliau salat 2 rakaat. Beliau salat 2 rakaat. Kemudian disebutkan ada perselisihan ulama tentang maksud Nabi ini ketika keluar. Apakah keluar dengan jarak tempuh 3 mil atau keluar dengan jarak yang jauh lebih dari 3 mil, tapi kalau sudah sampai 3 mil baru boleh mengqasar. Mungkin tujuannya 100 mil, tapi kapan boleh mengqasar? Kalau sudah menempuh 3 mil. Itu ada 2 pendapat ulama. Kemudian dijelaskan juga makna mil, 1 mil itu berapa, banyak versinya di sini. Yang kita perlukan adalah ukurannya di masa sekarang. Itu sekitar 1 kilo 600 meter lebih. Itu 1600 kilometer. 1600 meter. 1,6 kilometer. Sekitar itu, lebih dan kurang sedikit. Kemudian 1 farsah sama dengan 3 mil. 1 farsah sama dengan 3 mil. Kemudian di sini dilanjutkan perselisihan ulama tentang jarak tempuh yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat. Qala Syekh rahimahullah taala wa'lam
ketahuilah. Banyak ulama terkadang mengawali ucapannya dengan wa'lam, ya'lam. Biasanya itu sesuatu yang penting, artinya masalah yang penting diketahui. Nah, memang ini intinya hadis ini. Makanya Rasulullah mengatakan itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa'lam, ketahuilah, annahu qad ikhtalafal ulama'u, ketahuilah bahwa ulama telah berselisih. Ikhtalafa, ikhtilafun, ikhtalafa, ikhtilafun, masdarnya. Ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilaf, bukan khilaf. Ada mengatakan ulama dalam masalah ini khilaf. Khilaf, khilaf itu artinya keliru. Atau fil mas'alati khilafun, khilafun. Ikhtilaf jamaknya khilaf. Ikhtilaf jamaknya khilaf. Ikhtalafal ulama'u fil masafati allati tuqsaru fiha as-salat. Tuqsaru fiha as-salat. Qasara yaqsuru, bukan qassara. Qassara itu tidak sempurna, melalaikan. Jadi kalau mengatakan tukassiru artinya melalaikan, mengurangi. Anta qassarta fi hadzal bab, anta qassarta fil amal, artinya kamu tidak becus dalam beramal, dalam berbuat. Hati-hati, salah baca, salah artinya. Jadi dia asalnya qasara, qasara yaqsuru. Ulama berselisih tentang jarak yang dibolehkan salat itu dikasar. Tuqsaru, mabni majhul. Ala nahwi 20 qawlan. Perselisihannya sampai sekitar 20 pendapat. Saking banyaknya itu perselisihan ulama, berapa jaraknya orang boleh mengkasar, sampai 20 pendapat. 20 qawlan. Hakaha Ibnul Munzir, yang disebutkan oleh Ibnul Munzir. Ibnu Munzir mengisahkan atau menyebutkan bahwasanya ulama dalam masalah ini berselisih sampai 20 pendapat. Pendapat yang pertama di sini tidak disebutkan seluruhnya, hanya dia sebutkan beberapa. Di antaranya yang pertama di sini, fadhahabat zahiriyatu, mazhab zahiriyah. Zahiriyah itu didasari pendapat-pendapat Imam Abi Dawud Az-Zahiri. Pendapat Dawud, bukan Abu Dawud, Dawud Az-Zahiri. Dawud Az-Zahiri. Usul mazhabnya memahami teks secara zahirnya. Banyak-banyak mempergunakan zahir ayat dan hadis. Dan dinisbatkan bahwasanya mereka menolak qiyas. Kemudian di antara yang mempopulerkan mazhab zahiri adalah Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ibnu Hazm Az-Zahiri dalam kitabnya Al-Muhalla. Al-Muhalla ada di bawah kitab Al-Muhalla, itu fikih zahiri. Beliau kuat di usul. Kalau beristidlal sangat kuat sekali istidlal logikanya, usulnya.
Cuma ulama memberikan peringatan karena gaya bahasanya terkadang keras, sampai-sampai mengatakan lisannya Ibn Hazm lebih tajam daripada pedangnya Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqaf. Kalau Hajjaj suka membunuh dengan pedang, tapi kalau Ibn Hazm keras. Hanya salah-salah sedikit sudah. Tapi kalau dalam usul kuat sekali. Istidlalnya kuat. Kemudian di antara pelopornya juga Siddiq Hasan Khan dari India. Itu juga banyak memakai usul Zahiriyah. Apa pendapatnya? Fadhahaba Zahiriyatu, mazhab Zahiri berpendapat ilal amali bihadzal hadis, mengamalkan hadis ini. Wa qalu, mereka berkata, masafatul qasri salasatu amyal, jarak tempuh yang membolehkan untuk mengqasar salat adalah 3 mil. Jadi kalau kamu mau pergi ke suatu tempat jaraknya 3 mil, maka kamu sudah boleh mengqasar. Yang penting sudah keluar dari kampung. Kalau sudah keluar dari kampung, kita mengatakan 3 mil berapa kemarin? Sekitar 5 kilo. 5 kilometer sudah bisa mengqasar. Sampai di mana kalau di sini? Takalasi sudah lewat. Lampoko sudah lewat juga 5 kilo. Karena zahirnya hadis ini mengatakan Rasulullah keluar 3 mil. Wa ujiba, pendapat ini dijawab atau dibantah. Wa ujiba alaihim, dan dijawab atas dalil mereka bi annahu mashkukun fihi, bahwasanya yang 3 mil ini diragukan. Kenapa? Karena Syu'bah ibn Hajjaj di sini ragu terhadap riwayatnya. Katakan 3 mil atau 3 farsakh. Dalam hadis mengatakan 3 mil atau 3 farsakh. Kalau diragukan katanya 3 mil, jangan, tidak boleh jadikan dalil. Fala yuhtajju bihi ala tahdidi bis salasati amyal. Bi annahu mashkukun, bahwasanya riwayat 3 mil ini diragukan, mashkukun fihi, diragukan padanya. Fala yuhtajju bihi ala tahdidi bis salasati amyal. Bis salasati al amyal, maka tidak boleh dijadikan hujjah untuk membatasi jarak tempuh ini sejauh 3 mil. Kenapa tidak boleh? Karena riwayatnya diragukan, kan 3 atau 3 mil atau 3 farsakh. Kenapa kau ambil 3 mil? Nah itu ragu. Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah ragu apakah 3 mil atau 3 farsakh. Naam, harfu jawab mabni ala sukun la mahalla min al-i'rab. Betul. Yuhtajju bihi ala tahdidi bis salasati farasikh. Betul, bisa saja hadis ini dijadikan hujjah. Hadisnya Anas bisa jadikan hujjah pada penentuan dengan 3 farsakh. Jadi bukan 3 mil, tapi 3 farsakh. Kan ragu 3 mil atau 3 farsakh. Nah, tidak boleh kamu ambil 3 mil. Yang boleh ambil 3 farsakhnya, karena itu jaraknya lebih jauh. Dan betul hadis ini boleh dijadikan hujjah untuk menentukan jarak tempuh sejauh 3 farsakh. Idzil amyalu dakhilatun fiha,
Karena 3 mil sudah masuk 3 farsakh. Artinya kalau kau mengatakan 3 mil, maka 3 farsakh tidak masuk. Tapi kalau kau mengatakan 3 farsakh, 3 milnya sudah masuk, karena farsakh lebih tinggi daripada mil. Dan yang seharusnya katanya hadis ini dijadikan dalil untuk jarak tempuh 3 farsakh, bukan 3 mil. Kenapa? Karena 3 mil sudah masuk kategori 3 farsakh. Artinya kalau kamu jarak tempuhnya 3 farsakh, maka 3 mil sudah lewat. Tapi kalau kamu ambil 3 mil, 3 farsakh, jangan sampai yang benar 3 farsakh. Berarti kamu mengkasar salat bukan pada waktunya. Tapi kalau kamu ambil 3 farsakh, maka yang 3 mil sudah masuk, sudah lewat. Sudah lewat 3 mil kalau ambil 3 farsakh. Tapi kalau kamu ambil 3 mil, 3 farsakh belum. Jadi kalau kamu ambil 3 mil, maka riwayat yang satu terabaikan. Tapi kalau kamu ambil 3 farsakh, maka 3 mil ikut juga masuk. Jadi mengamalkan dua-duanya lebih bagus daripada salah satunya. Fayu'khadhu bil aktsar, maka diambil yang lebih banyak. Wa huwal ihtiyatu, dan itu lebih hati-hati. Nah, kalau kau ambil 3 mil, jangan sampai yang benar 3 farsakh, salah kamu. Tapi kalau kamu ambil yang 3 farsakh, maka yang 3 mil tidak ada masalah. Nah, kamu ambil kehati-hatian. Kamu ambil pendapat yang lebih aman. Ini pendapat yang kedua, jadi sudah 2 pendapat. Ada mengatakan 3 mil, pendapat kedua mengatakan 3 farsakh. Imam San'ani mengatakan lakin qila, akan tetapi dikatakan innahu lam yadhhab ila at-tahdid bi thalathatil farasikh ahadun. Tapi dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwasanya batasan mengkasar salat itu adalah 3 farsakh. Ya, tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu, bahwasanya batas atau jarak tempuh untuk mengkasar itu adalah 3 farsakh, sekalipun hadisnya jelas. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Imam San'ani, bahwasanya hadisnya Anas lebih pas kalau dijadikan dalil bahwa jarak tempuh itu 3 farsakh. Itu lebih tepat daripada pendapatnya Zahiriyah mengatakan 3 mil. Cuma Imam San'ani mengatakan cuma pendapat ini tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, ini pentingnya juga bahwa ketika kamu memahami suatu masalah, ayat atau hadis, periksa dulu ada ulama bilang seperti itu atau tidak. Mungkin kau baca ayat, kamu paham, ayat ini pak maknanya begini. Tunggu dulu, tanya dulu, adakah ulama tafsir atau ulama secara umum yang berpendapat seperti pendapatmu itu? Kalau tidak ada, ya hati-hati. Harus ada landasannya, harus ada sebelumnya. Kenapa? Karena jangan sampai pendapatmu itu menyimpang. Karena bagaimana bisa kau memahami suatu ayat yang tidak ada ulama yang pahami kecuali kamu? Itu hati-hati. Karena di masa sekarang orang selalu mau cari yang aneh-aneh. Ada pendapat baru ku dapat. Tanya, ada ulama yang berpendapat seperti itu? Tidak ada. Bahaya itu. Tunggu dulu. Kecuali kalau masalah kontemporer. Tapi kalau masalah-masalah yang sudah sering terjadi, terus kamu berpendapat, apalagi kalau pendapatmu menyelisihi, nah itu sudah bahaya itu. Ada ulama yang menyelisihi pendapatmu, hati-hati dulu.
Coba kaji ulang dulu. Ya. Karena terkadang setan seperti itu, membuat kita bangga. Saya paham, ada pemahaman baru saya dapat. Hati-hati. Makanya di sini Imam San'ani mengatakan ini dalil bagus. Tapi pertanyaannya, adakah ulama yang berpendapat seperti itu? Jadi Imam San'ani tidak berani menetapkan pendapat ini karena mengatakan tidak ada ulama yang pernah berpendapat seperti itu. Cuma ada hadis yang semakna dengan hadisnya Anas bin Malik, sekalipun hadisnya dhaif. Hadisnya Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW atau Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, anna Nabi SAW kana idza safara farsakhan qasara as-salat. Ini dalilnya untuk pendapat yang pertama. Dalil untuk pendapat pertama, bahwasanya Nabi SAW apabila bepergian jauh sejauh satu farsakh 3 mil, Nabi mengkasar salatnya. Hadisnya Abi Sa'id al-Khudri ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, tapi hadisnya dhaif. Cuma ada ucapannya Abdullah bin Umar. Ucapannya Abdullah bin Umar mengatakan yaksurus salata fi masirati 3 amyal. Yaksurus salata fi masirati 3 amyal. Ini ucapannya Ibnu Umar. Seseorang mengkasar salatnya pada perjalanan 3 mil. Perjalanan 3 mil. Ini dalil untuk pendapat pertama. Pendapat kedua, tadi sudah dijelaskan bahwa lebih aman 3 farsakh daripada 3 mil. Kemudian Imam San'ani mengatakan, na'am. Oh, ini disebut Pak Isi. Na'am yasihhu al-ihtijaj lidh-dhahiriyyah bima akhrajahu Sa'id bin Mansur. Betul, bisa kita berhujjah untuk pendapat Az-Zahiriyah. Artinya bisa kita jadikan dalil untuk pendapat Zahiriyah bima akhrajahu Sa'id bin Mansur, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur kitabnya namanya Sunan Sa'id bin Mansur. Cuma kitab ini tidak utuh. Yang sampai kepada kita hanya beberapa saja. Min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abi Sa'id yang saya sebutkan tadi. Annahu kana Rasulullah SAW idza safara farsakhan yaksuru as-salah. Nabi SAW apabila bepergian jauh sejarak satu farsakh 3 mil, Nabi mengkasar salatnya. Tapi hadis ini saya bilang tadi hadisnya dhaif. Bahkan ada yang menghukumi hadisnya palsu. Ada perawinya namanya Abu Harun. Abu Harun meriwayatkan dari Abu Sa'id. Abu Harun ini Umarah bin Juhaim Al-Abdi. Periwayatannya ditolak. Bahkan sebagian ulama menuduh dia pemalsu hadis, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Takrib. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qad arafta anna al-farsakha 3 amyal. Kalian sudah tahu, engkau sudah tahu bahwasannya satu farsakh itu sama dengan 3 mil. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Imam San'ani mengatakan wa qallu ma qila fi masafatil qasr. Pendapat yang paling
pendek jaraknya, atau jarak yang paling pendek yang dikatakan oleh ulama fi masafatil qasri, pada jarak mengkasar, ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, min hadis Ibnu Umar mauqufan, dari hadis Ibnu Umar secara mauquf. Mauquf artinya ucapannya Ibnu Umar saja, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yaqulu, bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata, idza kharajta milan, atau idza kharajtu milan qasartus shalah. Kalau saya keluar bepergian jauh, sejaraknya 1 mil, 1 mil ini 1 kilo saja sudah mengkasar salat, Pak, terlalu dekat. Ini paling dekat katanya, ini paling pendek ini riwayatnya ini. Tekan 1 mil sudah mengkasar 1,5 kilo. Jadi kalau kamu ke Tonrong sudah mengkasar salat. Riwayatnya Ibnu Umar, idza kharajtu milan qasartu shalah, wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Tapi yang saya dapatkan di Ibnu Abi Syaibah, yang saya tidak dapatkan di Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Umar mengkasar salat 1 mil. Terlalu dekat, 1 mil itu terlalu dekat, 1,5 kilo. Tapi yang saya dapatkan tadi itu, yaksuru as-salata fi masirati 3 amyal. Ibnu Umar mengkasar salatnya ketika jaraknya 3 mil. Mau diperiksa dulu ini, 3 mil atau mil. Nah, sini mengatakan kharajtu milan. Kamu juga di situ, mil di situ. Kharajtu milan. 1 mil 1,5 kilo saja. Terlalu dekat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ini pendapat yang paling dekat ini. Yang boleh mengkasar salat cuma 1 mil. Kalau mengatakan wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih, tapi perlu diperiksa ini riwayatnya. Nah, saya sudah cari di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tidak dapat. Yang saya dapat itu yang 3 mil. Nah, jangan sampai salah tulis, maunya 3 mil tapi jadi 1 mil. Wa qad rawa hadza fil bahr. Riwayat ini telah diriwayatkan dalam kitab Al-Bahr. Kitab namanya Al-Bahr, judul lengkapnya Al-Bahruz Zakhar. Al-Bahruz Zakhar, Al-Jami' li madhahibi Al-Amsar. Al-Bahruz Zakhar, Al-Jami' li madhahibi Al-Amsar. Itu judul lengkapnya kitab, cuma disingkat menjadi Al-Bahr. Yang sampai kamu baca ini kitab, ada kamu dapat fil bahr, di laut, jangan bilang di laut. Apa ada pendapat di laut. Jadi Al-Bahru Az-Zakhar, Al-Jami' li madhahib Al-Amsar, ini kitab kumpulan fikih mazhab Zaidiyah. Fikih mazhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah yang banyak di Yaman. Nah, memang Imam San'ani Yaman, ya, orang Yaman, San'a. Banyak-banyak fikih mazhab Syiah Zaidiyah. Dan Syiah Zaidiyah ini yang paling dekat dengan ahli sunnah, bahkan termasuk ahli sunnah. Syiah Zaidiyah ini ahli sunnah. Yang menyimpang itu Syiah Itsna Asyriyah. Syiah
Itsna Asyariyah, karena Syiah ini banyak juga kelompok-kelompoknya, bukan satu. Jadi ketika ulama mengkafirkan Syiah, itu berarti Syiah tertentu yang terkadang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, yang mengatakan Jibril salah kasih risalah, maunya dikasih kepada Ali, salah orang. Artinya karena mirip Ali dengan Nabi, dikasihkan kepada Nabi, padahal maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini jelas kekufuran. Termasuk juga yang mengkafirkan semua sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi kafir. Waliyazubillah. Bahkan di antara zikir setelah sholatnya itu melaknat Abu Bakar dan Umar. Waliyazubillah. Dan hati-hati, Syiah terbesar di Indonesia di Makassar, setelah Bandung. Hati-hati. Dan saya pernah ikut pengkaderannya sebelum ke Mesir. Saya masih kelas 3 alia waktu itu. Pas liburan ada kawan SMA ajak saya ikut pengkaderan. Saya dulu suka ikut pengkaderan. Awal-awalnya bagus, biasa-biasa. Terakhir-terakhirnya sudah caci maki Abu Bakar, caci maki Utsman, Umar, semua dicaci maki. Tidak ada sahabat yang selamat. Itu di akhir pertemuan. Dan gampang, ciri-cirinya gampang sebenarnya. Ciri-cirinya gampang. Sekalipun mereka memakai metode taqiyah, merahasiakan keyakinannya, tapi jelas ciri-cirinya. Di antaranya adalah terlalu membanggakan itu Khomeini. Sebenarnya saya ada dia posternya di kantornya, itu besar sekali posternya Khomeini di situ. Nah, itu sudah terdeteksi itu Syiah. Terdeteksi Syiah. Apalagi kalau kamu lihat dia sholat, ada batu-batu di jidatnya, ya tidak mau itu sujud di sini. Harus ada batu yang selalu dia bawa. Batu itu diambil dari tanah kuburannya di sana, di Iran itu. Jadi dia sholat, dia taruh untuk tempat sujudnya, taruh di jidatnya. Kalau ada kamu dapat begitu Syiah itu. Kemudian diantaranya juga dia tidak cuci kaki. Kalau berwudu itu tidak cuci kaki, dia basuh saja kakinya. Jadi tidak dia cuci kakinya, padahal terbuka kakinya, artinya tidak pakai khuf, tidak pakai sepatu, tidak pakai kos, tapi tidak dia cuci kakinya, dia basuh saja. Itu biasanya diantara. Kemudian kalau di buku, kalau ada buku kamu baca, kalau dia tidak memberi salam untuk para sahabat, itu tanda bahwa dia itu Syiah, itu buku itu Syiah. Jadi kalau buku besar mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa al, begitu saja dia bilang Allahumma salli ala Muhammadin wa al, tidak mengatakan wa ala alihi wa sahbihi, tidak ada itu wa sahbihi. Itu banyak buku-buku bahasa Arab karena begitu cara salawatnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa al, artinya wa ali Muhammad. Nah, itu Syiah itu biasanya. Ya. Tidak pernah mengatakan, jarang menulis radhiyallahu anhu. Makanya karya ilmiah itu kalau di Al-Azhar, kalau ada nama sahabat kamu tidak menyebutkan radhiyallahu anhu, sudah dicaci maki kamu di situ. Setiap ada nama sahabat kamu sebut dalam risalahmu, harus setelahnya ucapkan radhiyallahu taala anhu. Nah, itu di antara usulnya ahli sunnah, ya, mendoakan para sahabat. Bahkan ada dosen, semua ulama, pokoknya kalau kamu sebut nama ulama harus rahimahullah, semuanya. Hanya mendoakan saja kikir sekali kamu. Mereka sudah berkorban, sahabat berkorban, jiwa raga diusir dari kampungnya, ulama tidak tidur. Bagaimana perjuangannya ulama menuntut ilmu, kemudian menyebarkan ilmu, kemudian hanya mengucapkan rahimahullah, kikir juga. Terkadang disingkat saja RA, SWT, SHW. Apa semua itu? Apa susah? Kikir sekali. Terlalu panjang. Apanya panjang? Panjang kertas di murah di kertas.
Gara-gara tinta printer saja susah bilang rahimahullah. Itu seperti itu kata dosen. Nah, Ustaz, apalagi kasih yang ini karena karya ilmiahnya hadis, nama-nama ulama semua di situ. Nama-nama ulama semua di sini rahimahullah, rahimahullah. Atau minimal gabungkan semua rahimahumullah. Seumpamanya kalau fulan rahimahumullah. Apalagi sekarang ada font-font yang sudah menyingkat tuh. Subhanahu wa ta'ala sudah disingkat, artinya sudah jadi gambar, sudah tidak terlalu panjang. Begitu juga dengan salawat. Jadi jangan pakai singkatan. Bahkan dalam ilmu hadis itu diantara adab menulis hadis tidak meringkas salawat. Itu termasuk adab. Adab talabul hadis. Di dalam kitab mustalah hadis itu disebutkan. Termasuk adab, mending kamu tidak tulis daripada singkat. Tulis di situ short saja, mending kosongkan. Nanti kamu umpamanya terlalu buru-buru, mending kamu kosongkan di situ. Nanti setelah kamu pulang baru tulis salawat di situ. Daripada kamu tulis singkatan. Itu. Dan itu termasuk adab. Jadi Al-Bahr di sini adalah kitab fikih Zaidiyah yang masuk kategori ahli sunnah. Di Al-Azhar dipelajari fikih Zaidiyah. Jadi ini Al-Azhar 5 mazhab di syariah itu. An Dawud, dari Dawud Az-Zahiri, wa yulhaqu bihadainil qawlaini, dan diikutkan pada dua pendapat ini qaulul Baqir, Al-Baqir was-Sadiq, Abu Ja'far Al-Baqir dengan Abu Abdillah As-Sadiq. Ini As-Sadiq bapaknya, Abu Ja'far Al-Baqir ini bapak, namanya Abu Ja'far. Ini keturunannya Ali bin Abi Thalib, termasuk imam 12. Ini Al-Baqir dengan As-Sadiq termasuk imam 12 Syiah. Wa Ahmad ibn Isa wal Hadawi, Ahmad ibn Isa, Ahmad ibn Isa ibn Ali ibn Zaid Al-Husaini, termasuk imam Syiah, imam Az-Zaidiyah juga ini. Jadi Al-Baqir, As-Sadiq, Ahmad ibn Isa wal Hadawi. Al-Hadawi mazhab juga mazhab Syiah Zaidiyah. Al-Hadi ilal Haq, namanya Al-Hadi ilal Haq, menjadi mazhab Al-Hadawi. Wa ghairihim, dan selainnya, innahu yuksaru fi masafati baridin fasa'idan. Ini pendapat yang ketiga, bahwasanya salat itu dikasar kalau jarak tempuhnya 1 barid. 1 barid. 1 barid itu 4 farsakh. 1 barid 4 farsakh. Berarti berapa mil? 12 mil. Betul? Karena 4 kali 3 12. Berarti sekitar 20 km. Nanti kalau pendapat pertama 5 km, pendapat kedua 15 km, pendapat ketiga ini sekitar 20-an, 20 km baru bisa mengkasar 1 barid fasa'idan, ke atas. Artinya nanti jarak tempuhnya 20 km 1 barid baru boleh mengkasar. Mustadillina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah, hadisnya Abu Hurairah marfu'an. Kalau marfu'an berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yahillu limra'atin, tidak halal, arti haram. Tidak halal bagi seorang wanita tusafiru baridan, bepergian jauh sejarak 1 barik 20 km illa wa ma'aha mahram, kecuali dia pergi bersama mahram. Ini 20 km ya, tidak bisa pergi sendiri. Di bawah itu boleh pergi sendiri. Mazhab Syafi'iyah mengatakan kecuali kalau ada ar-rifqatus salihah. Ar-rifqatu salihah, kecuali ada temannya orang terpercaya. Ini kalau kamu jalan sendiri gentayangan, hati-hati. Apalagi di masa dahulu tandus. Kalau zaman sekarang kan ya sepanjang jalan itu ramai. Tapi itu pun tidak aman. Zaman sekarang tidak aman. Laki-laki saja tidak aman. Ada begal, ada apa. Ya, jangan pergi sendiri. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ar-rakibu wahdahu syaitan. Orang yang bepergian sendiri syaitan. Kenapa? Karena itu di masa dahulu itu, maksudnya Nabi itu masa dahulu, masalahnya kalau kamu pergi sendiri di padang pasir, di hutan, ada apa-apa kamu tidak ada yang bisa ada. Kemudian sendiri itu biasanya temannya setan. Kalau kamu sendiri, biasanya setan di sampingmu. Kasih godaan-godaan, kasih pikiran-pikiran salah, tidak ada jorang. Kemudian kalau ada masalah, kamu sakit atau kamu mati, tidak ada yang lihat kamu, tidak ada yang ngurus kamu. Jadi kata Nabi sini, tidak halal bagi seorang wanita bepergian jauh sejarak 1 barit kecuali dia bersama mahramnya. Di sini Nabi memberikan batasan wanita itu harus pakai mahram 1 barit. Berarti di bawah 1 barit bukan musafir. Cuma ini istidlalnya, maksudnya istidlalnya. Dan kalau Nabi mengatakan tidak halal seorang wanita bepergian jauh 1 barit, berarti kalau tidak cukup 1 barit halal. Kenapa? Karena bukan musafir. Itu istidlalnya. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qalu, mereka mengatakan fasamma masafatal barid safaran. Fasamma, artinya Nabi menamai masafatal barid, menamai jarak 1 barid safaran, sebagai safar. Berarti kurang dari 1 barid bukan safar, berarti tidak boleh mengkasar. Nanti 1 barid baru dikatakan safar, baru boleh mengkasar. Imam Sanani mengatakan wala yakhfa annahu la dalila fihi, dan tidak samar bahwasanya tidak ada dalilnya dalam hal ini. Artinya ini hadis tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya jarak tempuh untuk mengkasar itu harus 1 barit, tidak ada dalilnya katanya. La dalila fihi ala annahu la yusamma al-aqallu min hadhihi al-masafah safara. Tidak ada dalilnya bahwasanya tidak dikatakan safar apabila kurang dari jarak itu. La yusamma al-aqallu, la yusamma al-aqallu min hadhihi al-masafati safaran. Tidak bisa dikatakan bahwa kurang dari jarak ini, kurang dari 1 barit itu bukan namanya safar. Itu tidak bisa jadikan dalil. Wa inna ma hadza tahdidun lis-safar alladhi yajibu fihi mahram. Hadis ini hanya
sebagai batasan bagi seorang wanita yang bepergian jauh yang wajib pakai mahram. Jadi ini cuma membatasi. Kalau mahram, kalau seorang wanita itu mau pergi jauh, kapan harus punya mahram? Nanti jaraknya satu barit. Tapi bukan berarti dibawa satu barit bukan safar, tidak. Tetap dikatakan safar, tapi tidak wajib pakai mahram. Jadi Imam San'ani mengatakan ini hadis tidak bisa dijadikan dalil untuk membatasi kasar itu kalau sampai satu barit. Tapi hadis ini hanya sebagai dalil bahwa seorang wanita kalau pergi jauh sejarak satu barit wajib pakai mahram. Wala talazuma baina masafatil qasri wa masafati wujubil mahram. Dan tidak ada kelaziman antara jarak kasar dengan jarak wajibnya mahram. Artinya tidak mesti jarak mahram berarti itu juga jarak kasar. Tidak harus. Lain jarak untuk mengkasar, lain juga jaraknya untuk pergi bepergian bersama mahram. Li jawazi tawassuati fi ijabil mahram takhfifan 'alal ibad. Karena bolehnya ada kelonggaran tawassu. Bolehnya ada kelonggaran pada kewajiban mahram bagi seorang wanita, takhfifan 'alal ibad, untuk sebagai keringanan terhadap hamba-hamba. Artinya, karena kalau dikatakan 3 mil perempuan juga harus ada mahramnya, itu terlalu memberatkan. Atau 3 farsakh harus ada mahramnya, terlalu memberatkan. Makanya dikasih kelonggaran kapan harus pakai mahram, kalau satu barit. Adapun mengkasar, ini keringanan kalau dikasih lebih rendah, karena untuk mahram adalah untuk penjagaan terhadap kaum wanita supaya tidak mendapatkan keburukan ketika di perjalanan. Tapi kalau mengkasar untuk mendapatkan keringanan. Jadi mengkasar salat dikasih jarak yang pendek supaya ketika dia sudah sampai ke jarak itu dia sudah bisa ambil keringanan. Tapi kalau seorang wanita bepergian jauh dikasih jarak yang jauh, karena kalau dikasih jarak yang dekat menyulitkan, ya. Jadi kalau mengkasar salat, kalau jaraknya harus jauh memberatkan. Nanti 100 kilo baru kamu bisa mengkasar, wah berat sekali itu. Ya. Tapi kalau perempuan dia bilang 3 mil sudah harus punya mahram, wah susah, berat. Jadi tidak mesti jarak kasar itu sama dengan jarak pakai mahram. Jadi di sini tidak bisa menjadikan dalil. Ini 3 pendapat, insya Allah nanti kita lanjut pendapat yang keempat dan yang kelima yang disebutkan dalam kitab ini. Ada 6 pendapat yang disebutkan dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u wa min la yansha'u nafsin la tashba'u wa min du'ain la yustajab lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.